Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya sampailah kita pada sesi yang ketiga, yang merupakan sesi pamungkas di hari yang ketiga ini. Insya Allah di sesi yang terakhir ini kita akan akhiri pula rangkaian pelatihan faraid atau mawaris kita. Dan pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas penghitungan atau teknik membagi harta. Kalau kemarin kita masih banyak teori, sekarang kita langsung kepada prakteknya. Sebenarnya pelatihan ini bisa langsung di sesi 3 saja, cuman kalau langsung sesi 3 langsung hitung, itu banyak prinsip-prinsip dasar yang terlupakan begitu saja dan jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau menurut perhitungan saya, problematikanya itu bukan bagaimana menghitung, tapi memahami konsep dasar. Nah, kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat itu bukan keliru dalam menghitung, tapi kekeliruan dalam memahami konsep dasarnya itu. Misalnya tentang, katakanlah kemarin kita bicara tentang anak kandung itu dengan anak tiri itu bagaimana, anak pungut, anak apalagi itu zina, ya kan, dan sebagainya. Itu yang seperti itu sebenarnya yang jadi titik permasalahan. Nah, kalau masalah membagi harta sederhana sekali, kita akan mulai dengan konsepnya. Konsep pembagian harta, ya, itu ada 2 macam yang utama, yaitu ada istilah membagi kepada ahli waris yang merupakan ahli waris ashabul furud. Istilahnya dibagi secara fard. Nanti saya jelasin apa itu fard. Kemudian ada yang namanya asobah, dan yang ketiga adalah penggabungan dari fard dan asobah. Jadi sebenarnya ada 2 saja, cuman ditambahin yang ketiga karena combine antara fard dengan asobah. Nah, membagi waris secara fard itu maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai bagian atau pecahan harta yang ditetapkan Quran dan Sunnah. Jadi itu yang kita kasih duluan. Ahli waris yang di dalam Quran atau dalam hadis namanya disebut, misalnya anak, perempuan, misalnya istri, misalnya suami, ayah, ibu, dan seterusnya. Itu Quran menyebut namanya, ya, maksudnya hubungan dia dengan almarhum, sekaligus Quran menyebut juga berapa bagiannya. Nah, itu kita kasih duluan, namanya itu fard. Istilah fard ini maknanya panjang, ya. Ada yang mengatakan fard ini kata faridoh, kewajiban, ya, kewajiban, memang wajib itu dulu gitu ya. Nah, nanti setelah yang nama-namanya ahli warisnya itu sudah dibagi, ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga dan sebagainya, sisanya itu barulah dikasih kepada si asobah. Maksudnya ahli waris yang tidak disebutkan berapa bagiannya, tapi memang dia termasuk ahli waris, dia akan dapat sisanya, kira-kira begitu. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, fard itu misalnya angka setengah, ya, angka setengah. Ini dimaksud dengan angka setengah itu apa? Jadi gini Pak, di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan begini, walakum, dan bagi kamu. Kamu itu berarti ngomongnya kepada laki-laki, para suami. Nisfu, setengah, ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Jadi ini kalimatnya terlalu sederhana, saya harus jelasin. Suami istri, ya, istrinya meninggal, maka yang hidup itu suami itu jadi ahli waris istri. Berapa dapatnya? Setengah. Setengah apa? Setengah harta milik istri, bukan setengah harta milik berdua, bukan, harta milik istri. Makanya bunyinya mataroka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu.
Jadi ya kita pecah dulu mana harta suami, mana harta istri gitu kan. Nah, berarti kalau istrinya meninggal, si suami itu dapat setengah dari hartanya istri. Anggaplah hartanya istri misalnya 2 miliar, maka suami mendapat 1 miliar. Setengah. Itu suami mendapatkan waris secara fard. Pertanyaannya, kok suami dapat setengah dari mana? Ya itu ayatnya. Itu ayatnya, walakum nisfu. Nisfu itu artinya setengah. Masih ingat ya, nisfu Sa'ban? Nah, itu kan setengah tuh. Nah, kata nisfu itu artinya setengah. Itu contoh saja, Pak, ya. Suami kadang-kadang dapat setengah, tapi kadang-kadang dapat seperempat, tergantung konteks gitu ya. Saya teruskan lagi, contohnya yang dapat setengah itu siapa? Contohnya nih ya, adalah anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal. Berarti yang mati siapa? Bisa bapaknya, bisa ibunya. Karena kalau dibilang anak perempuan, berarti kan anak dari seseorang kan. Seseorang itu bisa laki, bisa perempuan. Nah, anak perempuan kalau dia tunggal, nah, ayatnya ini, wa in kanat wahidatan. Kalau anaknya itu wahidah, satu-satunya, anak semate wayang kata orang Betawi gitu ya, perempuan atu-atunya, udah nggak ada lagi anak yang lain dan cuma satu dan dia perempuan, falaha, maka bagiannya dia adalah an-nisfu. Nisfu itu setengah artinya. Maksudnya apa? Ya misalnya bapaknya nih meninggal gitu ya, anaknya cuma perempuan satu-satunya, bapaknya punya duit berapa? 2 miliar. Maka si anak perempuan tunggal itu mendapatkan harta dari bapaknya sebesar setengah dari 2 miliar itu, yaitu 1 miliar. Jadi kalau mau nikah sama anak perawan, carilah yang perawan satu-satunya, bapaknya kaya, dikit lagi mati, itu dapat setengah gitu ya. Dapat setengah gitu. Tapi itu dengan if, kondisionalnya adalah dia satu-satunya dan dia anak perempuan. Dari siapa? Dari bapaknya apa dari ibunya? Dari dua-duanya. Nanti kan tadi kan bapaknya udah mati nih. Kemudian ibunya ntar mati lagi gitu. Ya dapat lagi. Kita ini semua kita pasti akan dapat warisan tuh 2 kali. Dengan syarat bapak kita punya harta, ibu kita punya harta. Tapi kalau bapak kita punya harta, ibu kita nggak punya harta, jadi waktu bapak kita meninggal bagi waris, waktu ibu kita meninggal nggak bagi waris. Kenapa? Orang nggak ada hartanya, apa yang mau dibagi gitu ya. Jadi balik lagi, tetap balik lagi. Harta suami, harta istri. Dan setiap pembagian waris itu tidak ada pembagian waris tuh bapak dan ibu digabung hartanya itu nggak ada. Yang ada ya bapak mati bagi waris, ibu mati bagi waris lagi. Jadi enak nih kita jadi orang Islam, bagi waris 2 kali pastinya. Kalau dua-duanya punya harta gitu. Yang apes Pak, yang apes, bapak mati nggak punya harta, ibu mati nggak punya harta, ya udah nggak usah bagi waris gitu kan. Ada sih sendok sama garpu doang 2 biji gitu kan. Nah itu nggak terjadi. Saya teruskan lagi, nanti ashabul furud itu bukan hanya setengah, ada yang dapatnya 1/4. Itu yang nyebutin 1/4 siapa? Ya Quran. Contohnya apa? Suami. Lah di atas tuh udah suami, kenapa suami lagi? If. Nah, ada if-nya. Fa in kana lahunna waladun. Apabila istrimu itu punya anak. Yang mati istri, si istri ini punya anak. Baik anak dari si suaminya yang sekarang, atau juga mungkin dia punya anak sebelumnya. Waktu itu dia waktu kawin janda, punya anak, kawin sama berondong ya. Kemudian si janda yang punya anak ini mati. Berarti waktu dia mati dia punya anak, di mana anak itu akan menerima warisan juga dari ibunya. Maka si suami itu dapatnya bukan setengah Pak, tapi 1/4. Kalau hartanya tadi 2 miliar, dapatnya bukan 1 miliar, dapatnya 1/4 miliar. 500 juta gitu ya. Itu contohnya. Jadi suami kadang-kadang dapat setengah, kadang-kadang dapat 1/4. Oke. Siapa lagi yang dapat 1/4? Istri. Istri itu kadang-kadang bisa dapat 1/4 if walahunna rubu'u mimma taraktum. Kalau suami istri, suaminya meninggal, maka istri dapat 1/4 gitu ya. Yaitu ketika suaminya nggak punya anak. Tapi kalau suaminya punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Ayatnya ini,
fa in kana lakum waladun, kalau kamu wahai suami punya anak dan kamu mati, wa falahunna, maka buat istri-istrimu itu as-sumun. Sumun itu artinya 1/8 mimma taraktum, 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Kamunya mati dan mati dalam keadaan punya anak, maka si istri itu dapatnya bukan 1/4 tapi dapatnya 1/8. Pokoknya dua itu ya. Suami mati, istri kemungkinan dapat 1/4 atau 1/8. Kalau yang mati istri, suami kemungkinan dapat 1/2 atau 1/4. Tergantung apa? Tergantung yang mati itu, bukan yang masih hidup. Yang mati itu siapa? Suami atau istri? Punya anak apa enggak? Enggak ada urusan anak itu dari dia atau dari yang lain-lainnya. Yang penting si almarhum yang meninggal itu punya anak yang dapat warisan atau tidak, begitu. Nah, baru 3 angka pecahan Pak ya, 1/2, 1/4 dan 1/8. Masih ada lagi 3 lagi, yaitu angka pecahannya adalah 1/3. Ini khusus hanya buat seorang ibu yang dalam ayat Qur'annya disebutkan fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsulusu. Jadi orang yang meninggal ini nggak punya anak ya, sehingga yang dapat warisan itu adalah abawahu, 2 orang tuanya, ayah dan ibu. Maka fali ummihi as-sulusu, ibunya itu dapat 1/3 dari hartanya ya. Kalau hartanya 3 miliar, ibu dapat 1 miliar, ibunya almarhum ya, gitu. Yang berikutnya lagi ada lagi pecahan, bilangan pecahan, yaitu 1/6. Nah, ini 1/6 ini untuk apabila seorang laki-laki atau perempuan gitu ya, terserah, bebas, meninggal, dia masih punya ayah dan punya ibu, atau kalau ayah ibu nggak ada kakek, ada nenek. Nah, itu jatahnya ayah dan ibunya almarhum itu adalah 1/6, sebagaimana ayatnya menyebutkan wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya. Nya itu siapa? Yang mati ya, bapaknya dan ibunya. Likulli wahidin minhuma, bagi masing-masing mereka as-sudusu ya, sudus 1/6. Udah ada 5 angka pecahan, totalnya cuma ada 6. Satu lagi adalah 2/3, khusus hanya buat anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma taraka. Gini Pak, entah bapaknya yang mati atau ibunya yang mati, terserah gitu ya. Itu anak nggak ada yang laki, perempuan semua, dan bukan tunggal. Kalau tunggal tadi dapat setengah kan. Nah, kalau lebih dari 1 ya, anak perempuannya ada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kesemuanya itu dapatnya 2/3 dari bapaknya atau dari ibunya yang meninggal. Nah, itu aja sih sebenarnya pembagian waris itu. Cuman ada 6 Pak. Dan nanti angka 1 dikurang. Nah, kita lihat, kalau ada orang meninggal, siapa nih ahli warisnya? Misalnya ada istri ya, ada istri, terus ada anak perempuan tunggal. Berarti nguranginnya adalah 1 dikurang istri. Istri berapa? Istri bisa 1/8, bisa 1/4. Tapi ini kan almarhumnya punya anak, berarti istrinya dapat 1/8. Terus anak perempuan tunggal dapat setengah. Oke, 1 dikurang buka kurung 1/8 plus setengah tutup kurung. Sisa nggak? Sisa ya kan. Nah, sisanya itulah yang dimaksud dengan ini Pak, asobah. Siapa asobahnya? Almarhum itu kalau meninggal, dia bisa saja masih punya kakak atau adik. Nah, sisanya itu buat kakak dan adiknya. Dibagi berdasarkan jenis kelamin. Kalau dia laki dapat 2 bagian, kalau perempuan dapat 1 bagian. Misalnya sisanya ada 3 juta,
Terus si almarhum punya saudara laki 1, punya saudara perempuan 1. Yang 3 juta itu 2 juta buat saudara laki, 1 juta buat saudarinya yang perempuan. Gitu kira-kira. Jadi inilah setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Jadi operasi penghitungan waris itu nggak butuh kalkulator. Saya ketawa aja kalau ada orang bilang, saya bikin kalkulator waris. Buat apaan? Sederhana banget. 1 dikurang setengah, berapa sisanya? Setengah, gitu doang. Nggak usah pakai kalkulator, malah puyeng. Kalkulator malah nggak ada kata setengah, koma kan. Ya kalau 2/3, komanya jadi susah itu. 0,66666 malah nggak bisa gitu. Yang gampang tuh ya 2/3, 1/3, 1/6, 1/8, udah gitu aja. 1/8 juga susah. 0, berapa itu? 0, nah kan jadi susah gitu kan. Jadi nggak usah pakai kalkulator. Pokoknya gini aja. Kalau ada yang meninggal, lihat di sini nih daftarnya ada siapa aja. Ya dia dapat segini, dia dapat segini, dia dapat segini. Udah sisanya ya asobah gitu. Nah terus ini kan anak perempuan lebih dari 1 ya. Nah sekarang kita kasih contoh nih Pak. Nomor 5, Bapak bisa lihat di tabelnya yang berwarna-warni itu. Nomor 5, ketemu nggak nomor 5? Ya ketemu ya nomor 5 ya. Nah, kita coba lihat nih gimana cara ngitungnya. Ini rumusnya udah saya masukin semua. Harusnya dengan melihat ini saja kita udah bisa mengetahui. Ya, katakanlah misalnya seorang ayah. Di sini ayah ini maksudnya adalah ayahnya almarhum yang meninggal. Nah, kita lihat kalau ada almarhum meninggal dan dia masih punya ayah, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Gini. Pertama, ayah ini akan menghijab dulu nih nomor-nomor ini Pak. Kemarin kita udah ngomongin hijab. 7, 8, 9, 10 sampai 22 itu akan dihijab. Artinya almarhum meninggal, punya ayah, punya. Sebelah 7, 8, 9 minggir. Udah nggak perlu kita hitung, minggir. Dah gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada 3 kotak. Ini 3 kemungkinan. Ada kemungkinan pertama ayah dapatnya 1/6. Ada kemungkinan ayah dapatnya A di sini sebagai asobah, ya, atau kemungkinannya ayah dapatnya 2 kali, ya, sebagai 1/6 juga, tapi juga dapat asobah juga. Ada 3 kemungkinan. Nah, berdasarkan apa kemungkinan 1, 2, dan 3? Syaratnya di sini nih Pak nih. Plus 1 atau plus 19. Maksudnya apa plus 1 plus 19? Ini bukan kode buntut nih ya. Ini maksudnya pada saat almarhum meninggal, apakah almarhum itu punya ahli waris nomor 1 atau ahli waris nomor 19? Nomor 1 siapa? Anak laki-laki, ya. Nomor 19 cucu laki-laki. Nah, misalnya nih ya, ada almarhum meninggal, dia punya anak laki-laki, ya kan? Terus almarhum punya ayah, gitu kan? Pertanyaannya, ayah dapat berapa? Berapa per berapa dari harta yang ditinggalkan? Dia dapatnya 1/6. Nggak punya anak laki-laki, almarhum nggak punya anak laki-laki, tapi punya cucu laki-laki, plus 19. Berarti almarhum dapatnya ayahnya almarhum dapatnya 1/6, gitu ya. Sekarang kita balik di sini, asobah. Ini kalau ayah ini udah pasti dapat, ya. Ayah dari kemarin kita ngomongin dia inner circle. Jadi siapapun apapun yang terjadi, kalau anaknya mati, ayahnya pasti dapat dengan syarat ayahnya hidup, ya, muslim, tidak membunuh anaknya dan sebagainya itu ya. Pokoknya ayahnya ada di situ pasti dapat. Tinggal berapa dapatnya. Kalau tadi 1/6, sekarang dibalik. Seandainya ayah itu, almarhum itu tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tidak punya cucu laki-laki, tidak punya cucu perempuan. Itu 1, 2, 11 dan 20. Di situ di tabelnya kelihatan tuh. Maka ayah tuh terimanya sebagai asobah. Jadi waktu ngitung pertama ayah disingkirin dulu, tapi ntar dia dikasih sisa. Nah, misalnya almarhum tuh punya istri, gitu ya. Istrinya berapa? Nih saya kasih contoh soalnya gini. Almarhum meninggal dunia, ya, tidak punya anak, baik laki atau perempuan,
tidak punya cucu baik laki atau perempuan, tapi dia cuman punya 2 orang keluarga. Pertama istrinya, yang kedua adalah ayahnya. Saya tanya, istrinya dapat berapa? Seperempat. Oke. Ayahnya? Ayahnya asobah. Nah, jadi 1 dikurang seperempat. Seperempat ini buat istrinya, sisanya 3/4 kan? Ya buat ayahnya, gitu. Asobah. Walaupun sisa, belum tentu yang namanya sisa itu paling sedikit. Bisa jadi lebih banyak. Nah, gitu. Konsumsi di belakang situ sisa. Tergantung sisanya dikit atau banyak, tergantung dari yang makan banyak apa sedikit. Persiapan konsumsi 50, yang hadir cuma 20, berarti kan sisanya lebih banyak, ya kan? Nah, kadang-kadang kita tertipu dengan istilah sisa anggaran, gitu. Padahal yang kepake terserap baru 20%, sisanya 80%. Nah, gitu. Ini dalam kasus seorang meninggal tidak punya anak keturunan, hanya punya istri dan ayah, banyakkan ayah daripada istrinya. Istrinya cuma dapat 1/4, ayahnya dapat 3/4. Ini contoh kecilnya. Baik, saya akan masuk lagi ke, ini contohnya tadi ya. Kalau ini ada cucu laki dan sebagainya. Oke. Sekarang kita ngomongin istri. Berapa yang didapat oleh seorang istri ketika suaminya meninggal? Sebenarnya tadi saya secara implisit sudah masuk, tapi ini kita jelaskan ya. Ada 2 kemungkinan kan, istri itu bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Syaratnya ini, Pak. Nih, almarhum tuh punya anak laki-laki atau enggak? Punya anak perempuan atau enggak? Punya cucu laki, punya cucu perempuan atau enggak? Kalau enggak, maka istri dapatnya 1/4. Tapi kalau almarhum yang meninggal itu punya salah satu dari 4 orang ini, ima dia punya anak laki, atau dia punya anak perempuan, atau dia punya cucu laki atau punya cucu perempuan, salah satu ya dari 4 itu, maka almarhum meninggal punya istri, istrinya dapat 1/8. Saya kira ini adalah pengulangan yang tadi ya, udah nyambung. Ya udah, tinggal kita terusin aja lagi. Berikutnya adalah suami. Berarti berapa, gini ya, berapa yang diterima suami kalau istrinya meninggal? Kemungkinannya ada 2, bisa 1/4, bisa setengah. Syaratnya hampir sama persis. Saya punya istri saya meninggal, saya dapat 1/4 apa 1/8? Istri saya punya anak laki enggak, perempuan enggak, cucu laki enggak, perempuan enggak. Berarti dia meninggal tanpa punya anak, tanpa punya keturunan. Keturunan itu saya sebut dengan 4 angka ini, eksaknya itu 4 gitu. Tapi kalau bahasa pergaulannya, pokoknya dia nggak punya anak gitu aja kan. Anak tuh kalau mau detailkan bisa laki, bisa perempuan, bisa lagi cucu laki, cucu perempuan. Tapi kalau bahasa sederhananya, saya ditinggal oleh istri tanpa anak. Oke, berarti saya dapat 1/4 gitu kan. Tapi kalau istri saya punya anak, saya sih kawin sama istri saya, dia janda. Dari hasil pernikahan kami selama 10 tahun, istri saya nggak punya anak dari saya, tapi dia punya anak dari mantan suami sebelumnya, 1 doang. Kalau istri saya mati, saya dapat berapa? 1/8 apa? 1/8, 1/4 apa setengah? Nah, ini kemungkinan cuma 2 nih. Kalau suami nggak ada 1/8, suami antara 1/4 dengan setengah. Balik lagi saya mau ingatkan, kalau dibilang setengah 1/4 jangan puyeng ya. Setengah dari hartanya almarhum yang meninggal. Kalau dibilang 1/4 bagian dari hartanya almarhum yang meninggal. Jadi kadang-kadang kita udah kebiasaan setengah 1/4, ini setengah apaan gitu. Setengah dari hartanya almarhum yang meninggal. Setelah dikurangi hutang, dikurangi apa tadi kemarin yang udah kita bicarakan itu ya. Ini udah tarikah yang sudah tinggal dibagi doang nih gitu. Udah kalau kata orang Jawa udah dioncei gitu, udah dikuliti semua, udah tinggal telan doang. Oke, jadi nah sekarang kita ngomongin anak laki-laki. Bapak Ibu lihat di situ, anak laki nomor 1 ya. Nah, dia dapat berapa, Pak? Anak laki? Nggak ada dapat setengah, nggak dapat 1/8 atau 1/4, nggak ada, cuman A doang. Anak laki itu selalu dapat sisa, tapi bisa jadi dia lebih banyak. Saya kasih contoh ya. Pertama nih, keberadaan anak laki akan menghijab semua orang ini ya. Kita udah ngomongin hijab kemarin sih, saya mau ngomongin yang A nya ini. Suami istri, anak 1 laki-laki. Si suaminya ini berarti bapaknya ya, meninggal, duitnya 8 miliar
Ya kita ngomongnya miliar biar semangat lah. Masa udah keren-keren gini ngomongin duitnya berapa? 800.000, kagak enak banget gitu loh. Kalau udah berapa duitnya? 800.000, udah infakin aja lah buat 8 miliar. Nah, istrinya itu dapat 1/8 apa 1/4? 1/8 kan? Oke, dari 8 miliar 1/8 kan dapat 1 M. Anak laki-lakinya asobah dapat berapa? 7 M gitu. Nah, nanti tinggal gini, anak laki-lakinya ada berapa? Ada 3, 7 M bagi 3 gitu. Anak laki-lakinya 10, ya 7 M bagi 10 gitu aja dah seterusnya. Nah, yang penting pihaknya adalah pihak anak laki-laki. Jumlahnya berapa tinggal di split kepada mereka semua dengan nilai yang sama dan tidak berpengaruh pada usia, tidak berpengaruh pada udah nikah atau belum, disayang atau tidak disayang, usur-usurannya ada 1 apa 2, itu nggak ngaruh. Yang penting dia anak laki-laki gitu aja. Oke, sekarang jadi mudah ya. Nah, untuk anak perempuan ya, itu kalau ada ayah itu gimana? Tadi yang anak laki-laki. oh iya, nanti sebentar lagi kita akan sampai situ. Saya baru ngomongin per orangnya dulu. Nanti kita akan combine ahli warisnya ada banyak. Ini kan ada satu gitu. Bentar lagi sampai ya. Iya, kalau 24 sepertinya terbalik. Ustaz, kalau di buku terlarang bila tidak ada ahli waris anak maupun. Waduh, iya. Coba nanti dikoreksi ya bukunya itu. Yang benar yang di sini, bukan yang di buku. Buku bisa jadi salah. Oke, saya teruskan dulu anak perempuan nih. Ini tadi udah kita omongin juga, tapi saya ulangin lagi biar mantep lagi ya. Anak perempuan tuh ada 3 kemungkinan. Bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa jadi asobah. Nah, ini menarik nih. Kapan dia bisa dapat setengah anak perempuan? Kalau dia tunggal. Ini gambarnya perempuan 1 nih, gitu ya. Jadi almarhum bapaknya yang meninggal itu hanya punya anak perempuan satu-satunya tunggal. Berarti dia dapatnya adalah setengah. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1, saya nyebutnya 2 dan seterusnya, maka berdua dan seterusnya itu sama-sama dapat 2/3. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau anak perempuan itu punya saudara laki-laki, nah, ya mereka ini jadi berasobah nih berdua, gitu. Ini setengah hanya kalau anaknya perempuan 1. 2/3 hanya kalau anak perempuan saja lebih dari 1. Tapi kalau ada anak laki-laki juga, maka mereka berasobahan. Nah, berasobahan tuh maksudnya gimana? Ya, saya kasih ilustrasinya gini. Tadi bapaknya meninggal, ibunya dapat 1/8 atau 1 M, anaknya ada laki ada perempuan. 7 M itu dibagi kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan dengan perbandingan 2/1. 2/1 berarti 7 M itu kita bagi 3 ya. 2/3 dari 7 M itu kasih anak laki-laki, 1/3 dari 7 M itu anak perempuan. Itu kalau anak laki-laki dan perempuannya 1-1. Sekarang gini, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3. Masing-masing laki-laki dapat 2 M. Anak perempuan 3, se-M. Nggak butuh kalkulator kita. Sederhana banget gitu loh. Butuh kalkulatornya kalau angkanya bukan 8 M gitu ya kan. Nah, baru agak melintir. Saya sengaja ngasih soal yang gampang, 8 M gitu aja kan. Udah tahu jawabannya biar gampang ngebaginya gitu. Tapi kan gampang, cuma tinggal dibagi doang ya kan. Hartanya mau berapa? 30 M. Masukin aja 30 M, berarti 1/8 dari 30 juta 30 M itu adalah buat istri gitu kan. Sisanya kan 7/8 dari 30 M. Nah, tinggal dibagi berapa jumlah anaknya, itu singkat banget gitu sebenarnya. Yang penting konsepsi dasarnya kita paham dulu. Nah, kalau konsepnya kita nggak paham, hitungan semudah apapun jadi nggak nyambung. Nah, ini hitungannya sebenarnya sangat mudah. Yang penting konsepnya paham dulu. Oke, sekarang kita teruskan. Jadi ceritanya langkah-langkahnya gini ya. Ini secara umum nih, kita ulangi lagi. Kalau ada kasus mau bagi waris, yang nomor satu itu tentukan dulu yang mati siapa, itu dulu. Tentukan siapa yang meninggal, jangan sampai keliru, jangan sampai blunder.
gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, saya mau nanya tentang waris dong Ustadz, ini kan kakeknya begini, terus kakeknya begini, terus si anaknya begini, ntar dulu, sebelum ceritain semua, yang mati siapa? Gak ada yang mati Ustadz, nggak usah ngomong waris, selesai gitu. Yang mati siapa dulu? Nah itu poinnya. Setelah yang mati ketahuan siapa, tentukan mana ahli waris dan mana bukan. Itu berarti di dalam tabel kita itu, nih ya, saya kasih lihat. Yang harus kita pastikan dulu adalah yang putih ini putih nih. Ini putihnya ini siapa nih gitu. Setelah ketahuan putihnya ini siapa gitu kan. Nah, ahli warisnya siapa itu tinggal kita lihat dalam struktur ini dia ada di mana. Nah, gitu. Mungkin bisa jadi yang nanya itu malah nggak ada dalam struktur, ya berarti minggir gitu loh. Nah, yang ada dalam struktur bisa jadi orangnya entah di mana, ya berarti dia masuk gitu kan. Tentukan dulu mana ahli waris, mana bukan. Terus tentukan harta warisannya. Harta warisannya nyampur Ustadz antara bapak dan ibu, ya pisahin dulu. Misalnya gimana? Ya kalau pakai hukum negara nih kita gono gini itu belah dua gitu. Nggak penting sahamnya masing-masing berapa, pokoknya belah dua. Zolim dah situ. Gitu kan? Negara kita tuh begitu, hukum KHI-nya dan sebagainya itu belah dua gitu loh. Ya kalau hukum Islamnya ya enggak lah. Yang punya harta banyakan ya hartanya dia, yang dikitan ya hartanya dia. Kita belah sesuai dengan keadilannya gitu loh. Masa istrinya yang punya rumah, punya tanah dan sebagainya, suaminya cuma modal dengkul, tiba-tiba kok jadi satu lalu belah dua, enak di lo nggak enak di gue kan. Nah oleh karena itu dalam syariat Islam asas keadilan itu tetap sangat diperhatikan, yaitu mana harta suami, mana harta istri. Mungkin kalau keduanya udah pusing, bingung Ustaz, kalau suruh ngelacak ke belakang gitu, udah gini aja deh, saya sama istri udah sepakat, ini harta kami berdua 50-50, boleh nggak? Ya boleh, gitu, boleh. Kalau kesepakatan berdua boleh, tapi kalau dipaksa enggak, harus 50-50. Terus yang satu bengong aja, perasaan tuh duit gue semua, kenapa jadi tiba-tiba 50-50, gitu kan? Nah ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Nah yang terakhir, dahulukan yang mendapat fard, gitu. Yang angkanya itu sudah disebutkan tadi, dan angka fard itu cuma ada 6 Pak. Tadi setengah, apalagi seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Cuma itu, nggak ada 2/7 tuh nggak ada, gitu loh. Nggak ada 3/7 dan sebagainya, nggak ada. Cuma 6 itu aja angkanya. Dan kita bisa tahu setelah kita lihat di sini, kita lihat di mana di tabel ini, ya, di bawah tuh ada angka-angkanya semua, gitu. Jadi kalau mau bagi waris, tabel ini jangan lupa. Saya aja kalau mau jelasin atau ada orang nanya, tar dulu, saya mau tabel dulu. Nah, tabelnya ini gelar mana yang meninggal, ini siapa, lalu cari hubungan keluarganya, lalu nanti ketahuan berapa masing-masing dapatnya. Jadi misalnya kalau suami dan istri itu kan tadi sudah pasti ya, anak perempuan tanpa laki, ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya itu. Jadi kita tentukan dulu. Nah baru setelah itu yang terakhir kemudian kita baru ngomongin yang dapat asobah. Langkahnya gitu, 5 langkah sederhana. Sekarang kita masuk contoh kasus ya. Ini enak nih ya, contoh kasus. Dijawab bareng-bareng aja dulu. Pak Sujono wafat, meninggalkan Ibu Suti istrinya. Jadi ini suami istri ya. Suaminya namanya Sujono, istrinya namanya Suti. Ingat, memahami soal sudah separuh dari jawaban. Nggak paham soal berarti separuhnya udah hilang tuh Pak ya. Dan 2 anak laki-laki, Supri dan Slamet. Nah gitu ya. Bagaimana pembagian waris di antara mereka bila warisan yang ditinggalkan sejumlah 8 miliar? Jadi pertanyaannya adalah Ibu Suti berapa, Supri berapa, Slamet berapa? Bisa ya? Sederhana ya? Ya, ini contohnya nih. Kalau mau bagi waris, tabelnya begini. Pertama tentukan dulu pewarisnya. Yang mati itu siapa? Sujono. Nah, ini yang mati nih. Namanya tulis di sini, jangan lupa. Kemudian hartanya berapa? Ini kita ngomong gampangnya. Kalau hartanya ada tanah, ada ini, ada itu kan susah ya. Anggaplah hartanya itu duit gitu loh, biar gampang. Misalnya 8M. Nah, sekarang kita tentukan ahli warisnya siapa, posisinya dia sebagai apa, bagiannya berapa, nanti harta yang diterima ketahuan di sini.
Ya kan, ahli waris pertama kan Suti. Siapa dia? Suti, Supri, dan Slamet. Suti itu sebagai istri, Supri anak laki-laki, Slamet anak laki-laki. Udah ketahuan kan tadi, kalau istri itu dapat 1/8. Kan sisanya itu kan asobah kan? Ya sudah, berarti ini 1M, sisanya adalah 3,5. Nah, begini nih formatnya biar enak ngelihatnya. Oke, yang nomor 2 sekarang agak panjang dikit nih. Bapak Haji Abdullah adalah seorang yang kaya raya. Ini nggak penting, Pak. Informasi kayak gini nggak penting. Istilahnya mau kaya mau enggak, ya nggak ngaruh kan dalam cara membagi kan, gitu. Kadang-kadang suka ilustrasinya ini yang iya lebay gitu loh. Jadi ketika nanya itu ya, Ustadz, ini jadi beliau ini orang kaya, udah pergi haji 5 kali. Penting gitu buat dikasih tahu kan nggak penting gitu ya. Nah, jadi itu kita harus lihat juga. Hajjah Fatimah adalah istri kesayangan. Mau disayang mau enggak, pokoknya istri, intinya gitu kan. Kecuali istri tidak sahnya, nah, itu lain cerita. Tapi kalau istri kesayangan, tidak kesayangan, itu lain cerita. Yang jelas info yang kita dapat adalah Abdullah, Fatimah, suami istri kan gitu ya. Dikaruniai anak laki-laki bernama Mahmud dan 2 anak perempuan, Zainab dan Ruqayyah. Nah, yang mati siapa nih? Abdullah ya, yang mati Abdullah. Nah, kemudian ahli warisnya siapa? Fatimah sebagai istri, Mahmud sebagai anak laki-laki, Zainab Ruqayyah sebagai anak perempuan. Gini Pak caranya. Nama pewarisnya Haji Abdullah, hartanya 24 miliar. Nah, daftar-daftar nama orang tuh kita taruh di sini dulu. Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Posisinya masing-masing sebagai apa? Fatimah istri, Zainab, Ruqayyah anak perempuan, Mahmud anak laki-laki. Istri dapatnya berapa? 1/8. Dan mereka semua karena ini anak laki anak perempuan gabung nih, sama-sama jadi asobah dan asobah juga. Gampang kan? Udah, ini 3M 1/8 dari 24 miliar, sisanya berapa? 24 kurang 3 kan 21. Ya kita bagi aja. Nah, gini pembaginya. Nyambung nggak nih? Kok tiba-tiba 5,25 ini 10,5? Nyambung nggak? Nyambung lah ya. Oke, jadi sisanya yang 21M itu kita bagi menjadi 4 bagian, gitu. 4 bagian, ya. 1 buat anak perempuan, 1 lagi buat anak perempuan, 2 buat anak laki-laki. Nah, gitu kira-kira. Kita maju yang agak lebih banyak lagi ahli warisnya. Tadi kan anak 1, sekarang anak 3. Nah, sekarang kita tambahin. Nih. Meskipun mu'alaf, Pak Yosef adalah muslim yang taat. Penting nggak? Nggak penting. Mau taat mau nggak ada urusan gitu ya. Ibu Christine istrinya juga demikian. Berarti ini info yang kita dapat, Yosef dan Christine suami istri nih. Keduanya adalah pengusaha sukses. Nggak penting gitu ya. Namun tidak berat hati untuk berbagi. Itu juga nggak penting, buat apa gitu loh, ya kan? Mereka dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Soleh dan Ahmad. Nah, ini penting nih, ya kan? Yosef suami, Christine istri, Soleh Ahmad anak. Nah, setelah mendapatkan hidayah, ayah Bu Christine. Nah, ini siapa lagi nih? Ayah Bu Christine berarti kan ya ibunya Christine, ayahnya Ibu Christine ya. Pak Krisna namanya. Akhirnya juga mengikuti putrinya masuk Islam, namun tidak dengan ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Bu Christine, namanya Sofia. Sekarang pertanyaannya, ini penting nih. Bila Bu Christine wafat, yang wafat tuh Bu Christine. Jangan salah, bukan Pak Yosef, Bu Christine. Dengan warisan sejumlah 12 miliar. Bagaimana pembagiannya? Silahkan berpikir. Yang mati itu Bu Christine, harta 12 miliar. Nama-nama orang di situ kita tulis dulu satu-satu. Ada Yosef, ada Krisna, Soleh Ahmad, ya kan? Yosef sebagai suami, ya kan? Oke, dia kan ahli waris kan. Kemudian Krisna sebagai ayahnya Bu Christine, ya kan? Soleh dan Ahmad sebagai anak laki-lakinya. Tadi ibunya ada namanya Sofia. Kita nggak masukin, kenapa? Karena non muslim. Berarti non muslim itu kita coret. Salah sendiri, kenapa bukan Islam gitu kan? Makanya jadi orang Islam, gitu. Nah, sekarang udah ketahuan ahli waris itu adalah suami, ayah dan sebagainya. Nah, suami dapat berapa? 1/4 apa setengah? Kok 1/4 bukan setengah? Ada anak. Oke, berarti 1/4 gitu kan. Sekarang ayah.
Ayah seperenam, memang udah ketahuan ya, seperenam. Nah Soleh dan Ahmad itu sobo, pinter ternyata ya. Sederhana ternyata. Ya udah gampang, tinggal dibagi ini aja. Seperempatnya dari 12 miliar berapa? 3M kan, seperenamnya 2M, sisanya ya gampang, 12 kurang 5 kan, tinggal dibagi 2 gitu. Sederhana kan sebenarnya, nggak perlu kuliah 8 semester sih gitu, gini aja udah. Nanti saya akan kasih di akhir yang lebih singkat lagi, tapi prinsipnya kita kuasai dulu ini dasarnya. Oke, makin sulit lagi sedikit ya. Sinta memiliki putri cantik, enggak penting ya kan, mau cantik mau enggak gitu ya. Sinta memiliki putri cantik bernama Santi yang saat dewasa dipersunting oleh Budi. Tar dulu nih, berarti Santi sama Budi suami istri ya. Nah, Sinta ini ibunya Santi kan. Nah, si Budi ini ternyata teman akrab dari kakak Santi. Nggak penting kan, mau teman akrab mau enggak itu nggak penting. Santo. Nah, pernikahan Budi dan Santi. Nah, loh kok ada Budi, ada Santi. Membuahkan seorang putri jelita bernama Juwita. Apabila Santi wafat, oh ternyata yang ditanya ini yang Santinya ini. Santi wafat dengan meninggalkan harta sejumlah 12 miliar. Bagaimana pembagian warisnya? Mulai dari yang mati. Ya kan ditanya ini kan apa? Nah, yang mati Santi. Sekarang semua nama-nama ini hubungannya dengan Santi sebagai apa? Itu. Jadi yang apa namanya, yang mati itu Santi, oke? Tapi ada nama-nama Sinta, ada nama Budi, ada nama Santo, gitu ya. Nah ini yang harus kita pikirkan, dia itu dengan Santi apa hubungannya? Nah itu poinnya. Terus ada lagi nama Juwita. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita mulai dari Santi. Santi meninggal punya 12 miliar. Nama-nama itu kita tulis, ada Budi, ada Sinta, ada Juwita, ada Santo. Nah, hubungannya masing-masing kepada Santi itu posisinya sebagai apa? Kalau Budi kan suami, oke. Kemudian kalau Sinta ibu, kemudian Juwita anak perempuan, dan Santo saudara laki-lakinya siapa? Saudara laki-lakinya Santi. Nah, ini kan menarik. Sekarang Budi sebagai suami ada kemungkinan dua, entah setengah atau seperempat. Yang mana yang setengah atau seperempat? Kenapa bukan setengah? Karena almarhumah Santi ini punya anak, ya kan, anak perempuan. Nah, berarti dia apa namanya, si suaminya dapatnya cuma seperempat, bukan setengah. Seandainya tidak ada anak perempuan, Juwitanya coret gitu, atau Juwitanya orang Kristen gitu misalnya, nah dapat setengah gitu ya. Sinta sebagai ibu dapat berapa? Seperenam. Oke. Juwita anak perempuan satu-satunya setengah. Santo saudara laki-laki itu asobah, saudara laki-lakinya almarhum, itu yang di samping kanannya itu ada 4 orang itu ya, itu A semuanya, jadi A. Nah gampang, seperempat dari 12 miliar berapa? Kan udah ketahuan kan, 3M. Seperenam dari 12 miliar adalah 2M. Setengah dari 12 miliar adalah 6M gitu kira-kira. Jadi dia akan mudah ketika dibikin tabel, ya kan? Ditetapkan dulu siapa yang mati, lalu sebutkan nama-nama orang di samping, di bawah, sampingnya tentukan hubungan dia dengan si almarhum. Gitu. Oke, saya
Saya akan teruskan lagi dengan soal berikutnya. Ini makin banyak soal makin terlatih nanti kita, karena hafal gitu ya. Keluar dari sini udah bisa jadi ustadz lah paling nggak buat ngitungin. Ada apa? Sini gue hitungin, ya gitu. Nah, kasus 5 nih. Ada hati-hati ya. Pertama, Pak Roni ya dan Bu Rini. Ini berarti suami istri nih. Memiliki putra bernama Rino. Rino berarti anak. Yang menikahi Reni berarti mantu. Nah, si Reni ini adik kandung Pak Rudi. Ada lagi Rudi di sini. Siapa nih Rudi ini kan? Rudi itu siapa? Teman kantornya Rino. Nggak penting, ya kan? Mau teman kantor mau bukan teman kantor terserah ya. Dari pernikahan itu kemudian mereka dikaruniai anak Lina, Leni, Adi, Edo, Edi. Namun Edi sudah lama meninggal dan Lina anak pertama masuk Kristen dia. Kasihan ya. Gitu. Masa masuk Kristen? Mendingan masuk angin lah daripada masuk Kristen ya. Karena sesuatu yang tidak mudah untuk diungkap. Itu nggak penting lah, ini nggak penting lah ya. Coret aja nih apa nggak penting. Nah, jika Rino meninggal, nah yang ditanya tuh Rino. Mana Rino itu? Nih Rino nih. Jika Rino meninggal, nih Rino nih meninggal dengan peninggalan harta sebanyak 48 miliar. Nah, bagaimanakah pembagian warisnya? Yang mati siapa? Rino ya. Oke, dengan harta 48 miliar. Lalu siapa nama kemudian Rini dan ada nama Leni, Adi, Edo dan ada yang Reni adalah istri. Ya. Ntar dulu. Kan tadi ada yang masuk Kristen. Oke. Roni ayah, Rini ibu. Nah, ini adalah anak-anak semua. Sisanya pada masuk Kristen tadi kan. Jadi ya, ada yang meninggal, satu Kristen, satu meninggal. Ya sudah, sekarang kalau udah ketahuan gini enak kok ya. Istri itu udah ketahuan dapat berapa ini? 1/8 ya. Kemudian ayah 1/6, ibu 1/6, sisanya asobah. Udah, kalau udah ketemu begini udah selesai berarti masalahnya. Cuma tinggal membagi aja dengan angka 8 miliar, 48 miliarnya ini. 6, 8, 8, sisanya begini pembagiannya. Jadi sampai di sini sesi ketiga sudah selesai ya. Alhamdulillah gitu ya, dengan mudah. Nah, nanti kalau post test ini sebenarnya mau dipakai boleh nggak boleh, saya punya beberapa soal sih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah gitu. Nah, semua ini bisa di-download di rumahfikih.com/download gitu ya. Ini nomor saya, ini nama saya, dan kemudian kalau Bapak Ibu nanti ngedownload, nah ini kayak gini nih, bisa di-download itunya. Nanti kalau di-download nanti ada kayak gini nih Pak nih, apa namanya? Nah itu. Ada pelatihan apa namanya PowerPoint, ada PowerPoint yang tadi ini bisa di-download, kemudian ada Excelnya, bahkan ada software waris online. Software waris online itu kayak gini, apa namanya, nanti kita coba demokan di sini. Ini bisa pakai handphone juga bisa dan sebagainya. Saya coba masukin ya. Ntar saya cari angka apa namanya hotspot dulu. Nah, ini saya punya kalkulator waris ya, kecil tapi bisa dibuka di apa namanya rumahwaris.com. Rumahwaris.com. Nah, ini contohnya gini, bisa saya demoin ya. Di sini ada pewaris. Ini tabel yang tadi dipegang itu, ini bisa di online kan dan dimasukin datanya. Saya kasih contoh misalnya, ini kan ada pewaris ya. Lalu misalnya punya istri 1, coba masukin istri 1. Ya, istri 1, angkanya di atas dikasih dulu. Nah, nomor berapa misalnya 1M lah. Nah, itu kalau di enter, nah gitu kan. Terus istri 1, nah itu bisa dilihat di sini. Nah, istri itu dapat 1/4 tuh, 250 juta. Ya, 250 juta. Coba dimasukin istrinya ada 2. Nah, maka kemudian dia akan menyesuaikan diri
250 juta dibagi 2, 125. Belum kita masukin anak. Sekarang kita masukin anak. Ya, anak laki-laki dulu. Kita masukin anak laki-laki 1 coba di bawah. Anak laki-laki 1, oke. Terus dia akan refresh dia sendiri. Coba lihat hasilnya berapa. Anak laki-laki dapat sisanya 875 M. Istri 2 itu masing-masingnya 62 tapi 125 angka gelondongannya. Anak perempuan tambahin, ada 2 misalnya. Nah, terus ke bawah, oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini semua yang ada di sini ini mahjub semua. Yang terhijab, mahjub itu terhijab. Gara-gara ada anak laki-laki dia terhijab. Sekarang coba bapaknya kasihlah dia bapak, ya. Ayah 1, nggak mungkin 2 kan? 1. Maka otomatis nanti ayahnya akan dapat 1/6, yaitu angkanya adalah 166,666 begitu ya. Nah, ibunya juga dikasih, coba. Ibunya 1, klik. Nah, dia akan nge-refresh lagi dan inilah hasil pembagiannya. Itu. Jadi sebenarnya sih dari 3 hari yang lalu intinya cuma ini aja. Kalau buka ini langsung kebuka sebenarnya sih. Cuman kan nggak tahu ceritanya kan, tahu-tahu gini doang ternyata. Iya gini doang. Ini kan software online ya. Rumahwaris.com. Rumahwaris.com. Pak, harganya itu ke pasar ya? Kenapa? Harga itu bukan harga yang dari sertifikat, kan harga pasar ya? Harga? Oh, ya disepakati lah di antara mereka. Itu detail kan, apa teknis gitu istilahnya. Nah, ini kan ngomongin prinsipnya. Pokoknya prinsipnya begitu. Harta nanti disepakati berapa itu nilainya begitu. Oke. Ya, masih ada pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit. Ya, belakang silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau pembelajaran waris itu sudah terlanjur, sudah terlanjur kan banyak orang yang tidak tahu. Iya. Ya dulu sudah dibagi seperti keyakinannya ya kan. Iya. Karena kita itu nggak tahu. Karena itu sudah terlanjur dimiliki lah. Kalau misalnya ada tanah, ada apa, salah satu sertifikat yang saudara ada di balik nama itu gimana? Kalau sudah terlanjur tapi semuanya itu istilahnya sadar dan sepakat, itu enak Pak. Ya udah kalau gitu tinggal dihitung aja, berarti saya punya utang sama kamu sekian, karena harusnya kamu dapat sekian malah dapatnya sedikit dan saya harus dapatnya sedikit malah lebih banyak. Itu kalau semuanya sadar itu gampang, tinggal hitung-hitungan aja ya kan. Berarti saya ngutang dan kamu punya piutang yang duitnya di saya gitu. Yang masalah tuh biasanya nggak begitu ya. Yang dapatnya sedikit harusnya dia dapat 1 M, ternyata dapatnya cuma setengah M gitu ya. Itu biasanya semangat, oh iya harus syariat Islam gitu ya. Tapi kalau yang harusnya dia dapat cuman 500 juta ternyata dapatnya malah 1 M, ya udahlah masa lalu nggak usah diungkit-ungkit, udah lama kok ya diungkit-ungkit, pasti gitu kan, tergantung. Jadi ya ini yang susahnya nanti di situ Pak ya. Sebenarnya harusnya idealnya memang harus dihitung ulang idealnya, yang benernya. Soalnya apa? Soalnya ya kalau kelebihan kita makan uang haram gitu kan, kalau kurang dari yang seharusnya saya terima, ya saudara saya kan jadi makan uang haram gitu harusnya. Cuman alam realitas kita tuh kadang-kadang tidak ideal. Ya, jadi gini aja Pak, kasusnya ya. Saya itu harusnya cuma dapat 500 juta. Kok di tangan saya ada 1 M? Kan lebih nih. Ini haknya siapa gitu kan? Nah, bikin aja email atau WhatsApp, saudara-saudara semua, saya kok merasa dapat lebih banyak dari yang seharusnya. Setelah saya konsultasi sama Ustadz, harusnya ternyata saya nggak dapat segini, cuman sekian. Berarti ini ada uang lebih. Gimana kalau nanti malam kumpul di rumah saya mau bagi-bagi? Itu insya Allah semua bilang oke, siap, baik ya, on the way, sip. Nah gitu. Tapi kalau bunyi SMS atau WhatsApp-nya adalah setelah saya hitung, saya kok kekurangan ya, harusnya dapat segini. Waduh, afwan nih, aneh lagi ada acara luar kota apa macam-macam gitu istilahnya kan. Kalau bagi itu gampang Pak, tapi kalau nagih, itu yang susah gitu. Ya udah, jadi intinya gini aja. Kalau kita
istilahnya dirugikan, harta kita harusnya lebih dari itu kok terima cuma segini, kita cuma bilang mau ditagih hari ini atau ditagih di hari kiamat. Itu ada dua kemungkinannya, gitu kan. Loh iya kan sederhana, ya kan. Kalau mau dibayar sekarang silahkan nomor rekening saya sekian, kan gitu. Tapi kalau mau bayar hari kiamat ya enggak apa-apa, rajin-rajin aja sholat dan sebagainya, toh nanti pahalanya buat saya, gitu loh. Wah dia nggak sholat nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga, kan saya banyak dosa saya buat sampean. Nah gitu, gampang, sederhana banget gitu loh. Kalau masih ada imannya ya udahlah nanti saya transfer, kan begitu pastinya kan. Tapi kalau imannya kurang ya nggak apa-apa, neraka deh, ya bagus lah gitu kan. Kapan lagi kita bisa mengurangi dosa kita kan. Jadi kalau uang kita diambil orang Pak, itu seneng harusnya. Alhamdulillah Allah paksa kita punya deposito akhirat, gitu loh sebenarnya. Iya kan. Ya duit kita diambil, tanah kita diserobot, wah dicurangi dan sebagainya, ribut pengadilan, kampungan saya bilang gitu. Nggak usah, ikhlasin aja. Ya, tinggal cuman bilang gini aja, terima kasih sudah mau menyimpankan pahala saya, nanti di akhirat ya pahala sampean buat saya, dosa-dosa saya buat sampean. Gitu aja ya. Ya Sri Mulyani pulang malam sampai di sini wassalam. Gitu aja udah. Ya. Nah, ini kan kita jadi banyak. Kalau saya ada di Jawa itu, yang namanya warisan itu hanya turun ke bawah, tidak menyakit. Artinya ini ada orang ayah meninggal, maka paman-paman itu biasanya juga nggak minta, juga tidak biasa lah gitu kan. Biasanya warisannya hanya turun ke bawah gitu kan. Biasanya seperti itu. Saya tidak tahu juga teman-teman ini ada yang tahu juga gitu lah. Tapi yang saya rasa seperti itu, bagaimana yang meninggal itu orang-orang juga ada yang minta ke atas itu kakek nenek juga enggak, seperti itu turun ke anaknya. Itu gimana? Untuk melawan ada seperti itu. Ya karena biasanya Pak, pertama paman-paman itu kan sudah mapan, nggak butuh uang. Yang kedua, biasanya almarhum meninggal itu pasti punya anak laki-laki. Kalau udah anak laki-laki, udah pasti paman tuh minggir. Terus kalau ke ayahnya almarhum kakeknya, ya biasanya udah pada mati, itu biasanya. Jadi ya nggak banyak difikirkan. Itu kan ngomongin biasanya. Tapi yang sesungguhnya, seandainya nggak punya anak laki-laki, berarti kan paman masih bisa dapat sebenarnya. Paman tuh maksudnya saudaranya almarhum. Kalau ngelihatnya dari si anaknya almarhum jadi paman gitu ya. Nah itu saudara-saudarinya almarhum masih bisa dapat kalau almarhum meninggal nggak punya anak laki-laki. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, saudara-saudarinya almarhum juga udah mapan, udah kaya, nggak butuh juga gitu kan. Lah gimana untuk menghormati ketentuan Allah, ya hadirlah, kemudian kita bagi waris. Loh ini saudaranya almarhum tuh ternyata dapat dikasih kan. Tapi mereka lihat si anak-anaknya almarhum, ya udahlah saya udah terima ini, sekarang saya tak ngasih hibah lah, saya mau ngasih sedekah. Itu bagus banget gitu. Jadi nggak kelihatan ngoyak-ngoyak hartane wong tuane gitu, nggak gitu. Jadi ya itu yang bagusnya begitu, diterima tapi kemudian dikembalikan gitu. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Soal biaya jenazah itu kalau di Jawa itu kan setelah mayatnya dikuburkan ada acara 7 harian, 100 hari gitu. Biaya jenazah kan? Bukan. Karena jenazahnya kan udah dipendam. Kalau dipendam udah selesai. Nah, sedangkan acara-acara yang dilakukan itu adalah ya acaranya anak-anak gitu. Jadi kan gini Pak, kalau saya mati dan tidak diselamatin 7 hari, kira-kira saya digebukin nggak di neraka? Kan enggak, gitu kan. Nah tapi kalau biaya penguburannya itu emang masih kewajibannya si almarhum yang meninggal. Tapi kalau udah 7 hari, 40 hari lepas dari nanti khilafiyah para ulama tentang bid'ah apa tidak bid'ah gitu ya, itu cerita lain. Tapi kalaupun tuh harus ada, bahkan kalau kalangan tertentu setiap tahun ada peringatan haul ya kan. Kemarin saya dapat undangan peringatan haul salah seorang kiai dekat rumah saya, haul yang ke-49 gitu loh. Gila, saya bilang saya aja belum lahir udah dia haulnya udah yang 49 gitu.
Nah itu kalau udah begitu Pak, itu udah udah banyak banget tuh biayanya, sekitar 50-an juta lah, karena setiap satu ustadz sejuta. Yang ustadz yang dipanggil ada 12, kan banyak banget berarti kan, belum nasi kebuli, belum apa. Kalau itu mau berlangsung terus setiap tahun, nah itu hartanya nggak jadi bagi waris Pak, ya kan gitu. Jadi yang dikeluarkan cuman yang ya pas waktu penguburan jenazahnya saja gitu. Ibu-ibu, ya silakan. Ustaz, kalau di Sumatera Barat itu ada istilahnya harta tinggi Ustaz. Jadi, Harta tinggi. Tinggi. Nah, jadi kalau suami istri nikah, hartanya istri itu diambil dari keturunan ibunya, dari perempuannya. Nanti ada lagi harta setelah mereka menikah, kan tadi yang diwaris. Nah, harta tingginya itu tidak jadi kategori waris, dia jatuh ke anak perempuannya lagi itu seperti itu. Nah, itu bisa dikategorikan untuk kesepakatan dan tidak jatuh waris atau harus dibagi waris juga Ustaz? Kalau secara Islam. Sebenarnya istilah warisnya istilah majazi. Sebenarnya itu tidak diwarisi. Bahkan si perempuan itu, si ibu itu, sebenarnya kalau secara hukum Islam, dengan kacamata hukum Islam, dia juga bukan pemilik sebenarnya dari harta-harta keluarga itu. Dia cuma jadi, kalau dalam bahasa agama syariat Islam itu ya, dia hanya menjadi orang yang menjaga harta tersebut. Tidak boleh dijual dan Istilahnya nazir. Dia tidak boleh memiliki, dalam arti tidak boleh menjual dan menghabiskan apa itu nggak boleh kan. Nah itu sebenarnya kalau dalam kacamata hukum Islam itu namanya harta wakaf keluarga. Wakaf keluarga. Saya adalah nazir, penanggung jawab dari harta wakaf keluarga. Bentuknya adalah kuburan keluarga. Tengah Kuningan Pak, di belakang pas nempel sama Kuningan City. Itu ada yang nawar itu sekitar 1 meter sekitar 100 juta. Nggak banyak sih, cuman 150 meter doang gitu loh. Iya, ada sertifikat wakafnya, di situ tertulis nama saya. Itu kalau saya jual Pak, cakep banget itu, ya kan? Ya. Iya, 150 meter kali 100 juta. Ya kan, bisa kawin lagi berkali-kali gitu kan. Kawin dulu ya. Nah tapi ini kan harta wakaf Pak, nggak bisa dijual gitu loh. Cuman emang diwariskan, dulu bapak saya yang jadi nazirnya, sekarang saya, nanti mungkin anak saya dan seterusnya. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jual, nggak bisa apa-apa. Itu namanya harta wakaf. Nah di Sumatera Barat pusako, ya kan? Nah itu juga milik keluarga. Kenapa yang jadi nazirnya bukan anak laki-laki? Karena anak laki-lakinya lagi pada buka warung Padang di seluruh dunia kan gitu. Yang di situ ya anak perempuan gitu. Anak laki-laki kemana-mana dia, ya kan? Ada yang jadi menteri, ada yang jadi apa dan seterusnya gitu. Jadi anak perempuan lah yang memang dia nggak kemana-mana. Ya jagalah, peliharalah itu. Nanti kalau dia punya anak perempuan lagi, anak perempuannya itu bukan waris, itu namanya wakaf gitu. Yang tidak boleh dijual. Cuman istilahnya istilah doang ya. Mewarisi harta keluarga. Tapi yang namanya waris yang beneran itu adalah memiliki. Dan kalau udah dimiliki boleh dijual, boleh diapain aja. Kalau ini enggak, mewarisi jabatannya doang tapi enggak memiliki secara sungguhnya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan untuk lebih detailnya lagi, insya Allah nanti kita bisa kontak-kontakan. Tadi nomor HP saya sudah ya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.